Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Qala Syekh Abu Suja berkata, wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Mengusap khuf bisa menjadi batal dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, bikhol ihima, dengan mencopot kedua khuf. Dan yang kedua, bin qidoil muddati, dengan habisnya masa mengusap khuf. Wa ma yujibul ghusla, dan dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kata Syekh Abu Suja, mengusap khuf menjadi batal sebab 3 perkara. Yang pertama, dengan melepas 2 khuf. Jadi dengan terlepasnya 2 khuf dari kaki kita, apakah itu sengaja atau tidak, maka mengusap khuf menjadi batal. Yang kedua, mengusap khuf menjadi batal sebab habisnya masa mengusap khuf. Jadi dengan habisnya masa mengusap khuf, secara otomatis mengusap khufnya tadi menjadi batal. Dan yang ketiga, mengusap khuf menjadi batal sebab perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Contohnya seperti haid, nifas, janabah, dan yang lain-lain sebagainya. Li jawazil mashi ghayatun. Bagi bolehnya mengusap itu ada batasan-batasan waktu. Fa idza wujida, maka apabila didapati apa salah satu dari batasan-batasan waktunya, batolal mashu, maka batalah mengusap khuf. Minha, di antara perkara-perkara yang membatalkan mengusap khuf itu adalah idza khala'a khufaihi, apabila seorang mencopot 2 khufnya, au ahadahuma, atau salah satu dari kedua khufnya, awin khala'al khufu binafsihi, atau terlepas apa khuf binafsihi, dengan sendirinya. Nah, dengan sebab adanya perkara-perkara ini, maka mengusap khuf bisa menjadi batal. Au khajal khufu an salahiyatil mashi, atau keluarnya khuf dari kelayakan mengusap, alaihi khuf, litakharukihi, karena robeknya khuf, au dha'fihi, atau karena lemahnya khuf, au ghairi dzalika, atau yang lain-lainnya. Nah, dengan sebab perkara ini, maka mengusap khuf menjadi batal. Fa innahu la yamsahu, sesungguhnya orang tadi tidak boleh mengusap khufnya. Wal halatu hadhi, dan sedangkan keadaannya itu seperti ini. Jadi ketika khuf keluar dari kelayakannya untuk diusap, misalnya khuf tadi robek atau sudah tidak layak dipakai, maka tidak boleh mengusap khuf. Hal itu idza kana ala taharatil mashi, apabila dia dalam keadaan bersuci mengusap. Yang demikian itu li'annahu biwujudi dzalika, karena dengan adanya hal itu, yaitu khufnya tadi sudah robek atau sudah tidak layak lagi dipakai, wajibal aslu, maka wajiblah kewajiban asal. Wahwa, dan adapun kewajiban asal itu adalah al-ghuslu, membasuh kedua kaki. Jadi ketika khuf tadi keluar dari kelayakan diusap, maka wajib kembali kepada perintah asal, yaitu perintah asalnya adalah membasuh kaki. Wa hal yalzamuhu, dan apakah wajib baginya, isti'naful wudu'i, mengulangi wudu, au ghuslu rijlaini faqat, atau wajib baginya membasuh kedua kaki saja. Qaulani, di dalam masalah ini ada 2 pendapat.
Al-rajihu, adapun pendapat yang rajih, ghuslul qadamaini faqat, dia tidak perlu mengulangi wudhu, tapi cukup membasuh kedua kaki saja. Wa minha, dan di antara perkara-perkara yang membuat batal mengusap itu adalah inqidha'u muddatil mashi, habisnya masa mengusap khuf. Fa idza madha yaumun wa lailatun lil muqimi, maka apabila telah lewat 1 hari dan 1 malam untuk orang yang mukim, au salasatu ayyamin, atau telah lewat 3 hari 3 malam, lil musafiri, bagi orang yang melakukan perjalanan, batola mashuhu, maka menjadi batal apa mengusap khuf. Jadi dengan selesainya mengusap khuf, maka menjadi batal juga mengusap khuf. Wasta'nafa lubsan jadidan kama fil ibtidai, dan hendaknya orang tadi mengulangi memakai khuf sebagaimana di dalam permulaan dia memakai khuf. Kenapa? Li hadisi Abi Bakrah, karena hadisnya Abi Bakrah, wa Safwan radhiyallahu anhuma, dan hadisnya Safwan radhiyallahu anhuma. Wa minha, dan di antara perkara-perkara yang membuat batal mengusap khuf itu adalah ayal zimal masiha al ghuslu, wajib apa mandi kepada orang yang mengusap khuf. Li hadisi Safwan, batalnya tadi karena ada dalil dari hadis Safwan. Amarana Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kami Allah nanzi'a khifafana, supaya kami tidak mencopot khuf kami, illa min janabatin, kecuali disebabkan janabah. Kalau janabah maka wajib melepas khuf terus mandi. Kemudian mengusap khufnya menjadi batal. Walau tanajjasat rijluhu, dan seandainya menjadi najis apa kakinya, fil khuf, yang ada di dalam khuf, walam yumkin, dan tidak mungkin, ghusluha fihi, membasuh kakinya, fihi, di dalam khuf, wajaban nas'u li ghusliha, maka wajib mencopot khuf, li ghusliha, untuk membasuh kakinya tadi. Jadi seandainya kaki kita terkena najis, sedangkan tidak mungkin membasuhnya, maka wajib melepas khufnya. Fa in amkana ghusluha fil khuffi, maka jika mungkin membasuh kakinya tadi di dalam khuf, fa ghusluha fihi, maka adapun membasuh kakinya itu fihi, di dalam khuf, lam yabtulul mashu, tidak batal apa mengusap. Far'un, cabang. Ai hadza far'un, ini adalah cabang. Idza kana syakhsu salima rijlaini, apabila seorang itu sehat kedua kakinya, wala bisa khuffan fi ahadihima, dan dia memakai khuf pada salah satu dari kedua kakinya, la yasihu mashuhu, maka tidak sah mengusap khufnya. Maka tidak sah mengusap satu khufnya tadi. Falau lam yakun lahu illa rijlun, maka seandainya tidak ada bagi orang tadi kecuali satu kaki yang ada, jazal mashu ala khuffiha, maka boleh mengusap khufnya satu kaki tadi. Jadi seandainya ada orang yang memiliki cuman satu kaki, maka boleh mengusap khufnya satu kaki tadi. Walau kanat ihda rijlaihi alilatun, dan seandainya ada salah satu kakinya tadi ada penyakit, bihaitsu, dengan sekira,
La yajibu ghusluha, tidak wajib apa membasuh kakinya tadi. Fala bisal khuffa fi sahihati, kemudian dia memakai khuf pada kaki yang sehat. Koto ad-Darimi, maka Imam Darimi memastikan bi annahu yasihul mashu alaiha, bahwasanya sah mengusap kakinya tadi. Wa koto al-Ghazali bil man'i, dan memastikan siapa Imam Ghazali dengan tidak sah mengusap khufnya satu kaki tadi. Wallahu alam. Jadi seandainya salah satu kakinya ada yang sakit, yang mana sakitnya itu parah sehingga tidak wajib membasuhnya, kemudian dia hanya memakai khuf kakinya yang sehat aja, maka Imam Darimi memastikan sah mengusap. Tapi kalau Imam Ghazali memastikan tidak sahnya mengusap. Wallahu a'lam. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.